Thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami pasangan hadir nomor 1, saya Evan Sherman dan Kang Denny Muhammad Ramdan untuk menyampaikan visi dan misi Majalengka Lampung Saya. Visi Majalengka Lampung Saya diilhami oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Barang siapa hal yang lebih baik dari yang kemarin, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk manusia yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kita termasuk manusia yang bersalah rusak. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu saya hormati, penetapan visi ditekan. Kemudian juga kami ingin mewujudkan bagaimana angka kemampuan dan IPA pun juga ditekan. Kemudian berikutnya bagaimana IPM Majalengka agar bisa naik, dan kemudian juga bagaimana pendapatan per kapita masyarakat Majalengka juga naik. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting dari sisi pelayanan, kami pasangan yang nomor 1 Majalengka Lampung Saya ingin memberikan pelayanan yang langsung saya. Selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU dan jajaran, Bapak Sepuh Forkominda, para sepuh bin sepuh, teman-teman seperjuangan, Grand Design, visi-misi pasangan calon karena tokoh dalam rangka membangun Majalengka Bangga Raharja didasarkan kepada sebuah analisa. Pertama, capaian indikator makro Majalengka 2018-2023, di mana angka-angka menunjukkan perbaikan dan peningkatan capaian baik IPM, LPE, pengangguran terbuka, indeks Gini terdalam melalui Pancakrida Raharja dengan 5 misi. Pertama, bagaimana meningkatkan, menginovasi, mengakselerasi langkah-langkah yang dapat kami tempuh melalui koneksivitas, pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Kemudian infrastruktur pedesaan dan perkotaan, dan selanjutnya mengarah dari Pancakrida Raharja kepada Nawacita Raharja. Kami ingin mempersembahkan sebuah kartu Bagja Raharja untuk masyarakat. Yang pertama adalah jaminan. Kami sudah mempersembahkan kartu Bagja Raharja yang menjamin pertama kesehatan bakatku Raharja. Bagaimana anak yang berprestasi keluarga guru bisa diprestasikan untuk mencapai taraf maksimal prestasinya. Bagaimana strategi penataan kawasan kota di sekitar Bandara Kertajati dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan infrastruktur dan kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan aerosity dan segitiga negara, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Majalengka secara keseluruhan. Bicara masalah program strategis nasional, kita tidak bisa memungkiri saat ini. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa memberikan manfaat yang besar
dari adanya proyek strategis nasional yang Majalengka. Kita pasti paham, kita pasti tahu, dan begitu banyak hambatan ketika proyek nasional yang hadir di Majalengka tepatnya Kertajati ini sampai saat ini masih belum menggembirakan. Oleh karena itu, bukan berarti kita tidak boleh berdiam diri, bukan berarti kita diam untuk menonton, tapi bagaimana kita harus mempersiapkan. Karena saya optimis besok program strategis nasional Bandara Internasional Kertajati akan pasti bangkit. Oleh karena itu inklusif di Kabupaten Majalengka, tepatnya di City di Kertajati tentunya. Kemudian berikutnya kami akan dorong terus kali ini peran pemerintah pusat. Menyimak respon dari Pak Eman dengan Pak Dena tadi tentang strategi yang harus kita kembangkan menyikapi posisi BIJB yang terkait dengan akses untuk Kabupaten Majalengka. Betul bahwa BIJB ini bukanlah kewenangan pemerintah Kabupaten Majalengka, tapi paling tidak kita tidak ingin Majalengka sebagai tuan rumah itu menjadi penonton. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis, perlu langkah konkret bagaimana BIJB itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Majalengka. Yang pertama, Majalengka punya potensi, yaitu wisata. Oleh karena itu kita jangan menjadi perantara tapi menjadi tujuan. Penulis akan mengambil nomor soal. Subsistem layanan dasar. Diperkenalkan kepada audiens, Pak. Sub tema huruf B. Baik. Dalam 4 tahun terakhir dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 100,6 per 100.000 kelahirannya. Sementara di tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan angka rendah yakni 108,7. Data ini mencerminkan 120 detik dimulai dari Salah satu target operasi karena kokoh mewujudkan visi-misi Bagi Raharja adalah bagaimana IPM ini terus kita kejar dahulu ya, untuk mencapai target-target utama. Betul, dalam kepemimpinan saya dulu IPM naik, ada kenaikan, walaupun kenaikannya salah satu kenaikan yang menjadi utama adalah bagaimana pendidikan kesehatan menjadi target-target operasi. Mengenai kenaikan, mengenai kesehatan ibu terkait dengan kematian bayi melahirkan, ibu melahirkan, tentu telah menjadi rangsang bangun program kami di bagian misi itu. Oleh karena itu kami akan mencoba bagaimana pelayanan dasar yang harus kami berikan kesehatan ini dari mulai pranikah sampai masa ibu sedang mengandung dengan penyuluhan-penyuluhan. Kami punya program Puskesmas dan Jangka Iman. Makanya mengapa target satu tadi ya, memberikan BPJS Raharja yang memastikan rakyat pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan gratis. Dan prioritas adalah kepada bagaimana menurunkan angka kematian bayi ibu melahirkan di Kabupaten Majalengka. Langkah utama adalah bagaimana nanti Puskesmas lebih mendekatkan kepada pelayanan masyarakat. Makanya program Puskesmas dan Jangka Iman merupakan langkah yang paling teknis dan operasional dalam rangka mengantisipasi ini tentang keadaan ibu dan bayi di desa-desa itu. Saya kira itu.